Ternyata P3K saat ini sudah ada kenaikan gaji berkala loh teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah ada kenaikan gaji berkala untuk masa kerja 1 tahun? Penasaran? Yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas terkait kenaikan gaji berkala untuk P3K. Ya, di sebelumnya Hidayah sudah pernah membahas terkait ini nih teman-teman. Dan judul video Hidayah pada saat itu adalah ini: kenaikan gaji berkala P3K. Ternyata P3K masa kerja 1 tahun bisa mendapatkan kenaikan gaji berkala. Ini syaratnya. Jadi banyak yang salah fokus teman-teman, bahwasanya ini sama rata atau ini berlaku untuk semua golongan ya. Tetapi ternyata teman-teman harus mendengarkan dulu, menyimak dulu video ini dari awal hingga akhir ya, agar tidak salah paham terkait isi konten kami yang sebelumnya. Nah, biar tidak salah paham teman-teman, kita merujuk ya pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kita langsung ke pasal 2 teman-teman, bahwasanya kenaikan gaji berkala diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan, dalam hal gaji ditetapkan pada golongan gaji 5, kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Nah, jadi di pasal 2 jelas ya, bahwasanya untuk kenaikan gaji berkala itu seorang P3K harus memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun. Nah, terus apa ya maksud kami pada video sebelumnya mengatakan seperti ini, bahwasanya kenaikan gaji berkala itu bisa untuk masa kerja 1 tahun. Ya, jadi terjawab teman-teman pada ayat kedua, bahwasanya dalam hal gaji ditetapkan pada golongan gaji 5, maka kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun. Jadi ini terkhusus atau hanya berlaku teman-teman untuk teman P3K yang memiliki golongan 5 atau lulusan SMA. Selain daripada lulusan SMA, maka masa kerja golongan itu minimal harus mencapai paling sedikit 2 tahun atau lebih dari 2 tahun ya. Dan memang ini yang terkadang menjadi masalah teman-teman, karena hanya melihat dari judul berita atau tagline berita tanpa memperhatikan atau membaca isi daripada berita tersebut. Jadi kalau teman-teman tidak memperhatikan atau mendengarkan berita itu di skip-skip, maka boleh saja akan terlewatkan poin penting dari apa yang kami sampaikan terkait halnya dengan P3K yang masa kerja golongan 1 tahun ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwasanya untuk masa kerja lebih dari 1 tahun itu berlaku hanya kepada golongan 5 teman-teman, atau yang hanya lulusan SMA. Itu pun untuk golongan 5 hanya berlaku untuk pertama kali saja. Jadi untuk kenaikan gaji berkala pada periode berikutnya, maka tetap mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama teman-teman. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Seorang P3K lulusan SMA setelah mencapai masa kerja golongan 1 tahun, maka ia bisa mengajukan untuk kenaikan gaji berkala. Kemudian di tahun ketiga atau sudah 3 tahun bekerja, maka kembali ia bisa mengajukan kenaikan gaji berkala untuk yang kedua kalinya, dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk masa kerja 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan seterusnya seperti itu ya. Kecuali selain daripada golongan 5, maka tetap berlaku kenaikan gaji berkala itu setiap 2 tahun, yaitu 2 tahun,
4 tahun, ketika sudah 6 tahun, 8 tahun, dan seterusnya. Adapun persyaratannya untuk kenaikan gaji berkala bagi P3K diberikan dengan persyaratan bahwasanya pertama, telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya penilaian kinerja 2 tahun terakhir dengan predikat kinerja tahunan paling rendah bernilai baik sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang pengolahan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Nah, kita lanjut ya teman-teman, pasal 3 ayat kedua, bahwasanya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, bagi P3K dengan golongan gaji 5 berlaku ketentuan sebagai berikut, bahwa kenaikan gaji berkala untuk pertama kalinya diberikan apabila telah mencapai 1 tahun, kemudian bagian B mempunyai nilai kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Kemudian pada ayat ketiga dijelaskan kenaikan gaji berkala bagi P3K dengan golongan gaji 5 sebagaimana dimaksud pada ayat kedua untuk periode selanjutnya diberikan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama. Jadi kesimpulan yang bisa Hidayah ambil dari kenaikan gaji berkala P3K adalah bahwasanya masa kerja untuk lebih dari 1 tahun itu hanya berlaku untuk golongan 5 saja. Kemudian untuk periode berikutnya tetap berlaku untuk masa kerja paling sedikit 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Jadi tahun pertama 1 tahun, kemudian ada kenaikan gaji berkala pada tahun ketiga, kemudian ada kenaikan gaji berkala pada tahun kelima, dan seterusnya seperti itu. Selain daripada golongan 5 atau lulusan SMA, tetap kenaikan gaji berkala ini hanya berlaku ketika masa kerja lebih dari 2 tahun. Jadi 2 tahun ada gaji berkala, 4 tahun ada gaji berkala, 6 tahun ada kenaikan gaji berkala, dan seterusnya. Seperti itu. Lantas, kadang yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana teman-teman P3K yang kontraknya hanya 1 tahun? Ya, sesuai dengan Undang-Undang ASN terbaru tahun 2023 kemarin teman-teman, bahwasanya seorang P3K itu saat ini meskipun kontraknya mungkin 1 tahun saja, tetapi tentu instansi tersebut bisa memperpanjang kontraknya ya. Jadi seseorang P3K itu bisa dikontrak hingga batas usia pensiun. Jadi kalau 1 tahun masa kontraknya dan diperpanjang lagi sampai 2 tahun, maka setiap 2 tahun bisa mengalami atau mendapatkan kenaikan gaji berkala. Jadi yang dihitung adalah akumulasi lama bekerja menjadi seorang P3K. Jadi kalau akumulasi masa kerja sudah mencukup 2 tahun, maka bisa mendapatkan kenaikan gaji berkala tersebut. Sekiranya seperti itu teman-teman mengenai masa kerja untuk yang 1 tahun. Jadi jangan salah paham lagi, jangan salah fokus lagi teman-teman, karena untuk masa kerja 1 tahun hanya berlaku untuk golongan 5 atau lulusan SMA saja. Oke deh teman-teman, sekiranya informasi ini bermanfaat, jadi jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.